Ketika kami bilang kami ini dari Aceh. Aceh, Aceh nggak ada lagi kata mereka. Loh, kamu orang Aceh, Ibah Nali. Nah, itulah bahasanya kan. Kamu orang Aceh, asli orang Aceh, mejak dari Aceh, Puyah Nali. Jadi akhirnya Aceh Darussalam, dia bilang, iya, iya, Aceh Darussalam. Akhirnya kami bolehlah, dibolehkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita kedatangan Bang Azwir lagi. Ya, kita akan membahas tentang masalah Turki. Yang hari ini kita membahas tentang bagaimana sih sejarah Turki dengan Aceh. Ya, kita mendengar beliau sejauh mana Aceh punya hubungan dengan Turki. Assalamualaikum Bang Azwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bang, bagaimana sih hubungan Aceh dengan Turki atau sebaliknya? Ya, alhamdulillah memang akhir-akhir ini apa istilahnya peminat tentang Turki itu cukup tinggi ya. Kita ketahui bukan saja di Aceh tapi umumnya di Indonesia. Tapi yang menarik yang jadi pertanyaan terus-menerus adalah sebenarnya bagaimana hubungan Aceh dengan Turki. Karena kita ketahui dulu itu Aceh adalah sebuah kerajaan besar dan dia adalah salah satu imperium nomor 5 di dunia, ya, jauh sebelum Indonesia itu ada. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, yang pertama itu memang hubungan Aceh dengan Turki itu sudah diawali sejak abad ke-15. Ya, itu waktu Sultan Al-Qahar. Jadi sudah menjalin hubungan dengan Turki Utsmani. Dulu bukan Republik Turki, kita sudah pernah bahas sedikit tentang Republik, tapi ini pada saat Ottoman Empire. Ya, jadi bagaimana Aceh melalui Sultan Al-Qahar telah mengirim surat kepada kerajaan Turki Utsmani waktu itu untuk meminta bantuan untuk menghalau Portugis yang datang ke Sumatera, yang datang ke Selat Malaka. Nah, itu awalnya. Tapi kalau kita lihat manuskrip yang ada di Turki, di istana, di Museum Perdana Menteri Turki, memang ada surat-surat yang sejak abad ke-14 sudah mulai masuk ke sana. Nah, tapi dalam sejarah kalau kita lihat tercatat itu di abad ke-15. Mungkin sebelumnya sudah pernah diretas ya hubungannya. Nah, saat itu kita ketahui bahwa Aceh itu menjadi satu kawasan penting ya, pelabuhan penting, pelabuhan Aceh di Asia Tenggara, di Selat Malaka. Jadi Portugis datang ke sini ingin masuk ke Aceh. Jadi Sultan kita meminta bantuan kepada Turki. Tapi Turki Utsmani saat itu tidak langsung memberi bantuan. Maka yang terkenal dari Sultan-Sultan Turki itu adalah selain Sulaiman Al-Qaunani itu ada Sultan Selim II. Sultan Selim ini yang mungkin yang sangat familiar di Aceh karena masa Sultan Selim itu yang mungkin berselang 1 atau 2 sultan setelah Al-Qahar itu yang datang memberi bantuan 500 prajurit yang isinya insinyur, ahli yang buat meriam dan sebagainya itu pada masa Sultan Selim II. Nah, sejak saat itu hubungan Aceh Turki itu terjadi timbal balik. Ada seorang penulis Turki itu menulis dalam bukunya bahwa sebenarnya bukan hubungan itu timbal balik. Jadi bukan Aceh yang mengharap bantuan, tapi kasarnya Aceh juga membayar gitu loh. Membayar dengan mutiara, membayar dengan berlian, dengan rempah-rempah, dan yang paling spesifik disebut dengan lada. Itulah yang kita kenal dengan lada si cupa. Jadi hubungan Aceh dengan Turki itu ibarat hubungan dua negara atau bilateral pada masa itu. Walaupun Sultan Aceh menulis waktu itu surat ke Sultan Turki dengan menyebut sebagai khalifah.
itu mungkin bisa surat diplomatik ya, bisa kayak kalau kita menyebut yang mulia, yang tuan agung dan sebagainya. Tapi sejak itu Turki juga mengizinkan ya bendera-bendera Turki itu dipakai oleh kapal-kapal laut Aceh. Jadi ada yang mengatakan bahwa saat itu sebenarnya secara de jure-nya Aceh sudah menjadi wilayah daripada Kesultanan Turki, begitu. Iya, Bang. Berarti perjalanannya sudah lama, tapi sampai sekarang bagaimana hubungan Aceh dengan Turki, Bang? Sedangkan kan kita melihat di media-media kemarin ada salah satu keturunan ulama apa namanya kerajaan atau empire dulu menyuratin Erdogan. Itu bagaimana, Bang? Kalau menurut Abang? Ya, nah sejak Turki berubah menjadi republik 1924 dan Aceh kemudian dari kerajaan kita kemudian terjadi dilanda perang ya 1873 itu kan ada agresi militer Belanda ya. Terus perang itu sampai Aceh kemudian bergabung dengan NKRI, Aceh kemudian menjadi provinsi dan sebagainya, semuanya berubah ya. Tata kelola pemerintahan, kemudian secara politik, sosial budaya itu banyak yang berubah, banyak sekali yang berubah sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sekarang dengan keadaan pasca damai ini, setelah konflik panjang, setelah tsunami itu, kita bisa bicara lagi tentang sejarah karena keadaannya sudah lebih baik, sudah aman ya. Maka kemudian muncul klaim-klaim bahwa saya punya hubungan dengan Turki, bahwa saya punya ini, punya itu termasuk keturunan, itu sah-sah saja ya. Dalam dinamika seperti ini sah-sah saja. Tapi kemudian hal ini perlu dibuktikan sebagai sekarang kan orang-orang sudah pintar, sudah cerdas, akses ke media, akses ke mana, ke YouTube ya, ke mana-mana itu bisa. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa direcord, bisa orang di tracing ya dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya pernah juga ditanya beberapa teman-teman media waktu kejadian IPAL kemarin, kan di situ munculnya ya ada kasus di Kampung Pande yang kita ketahui bahwa Kampung Pande itu dulu memang disitulah tempatnya yang tadi saya ceritakan dikirim prajurit, ahli cerdik pandai, buat kapal perang, buat meriam itu di situ. Dan dari Kampung Pande itu sampai ke Laksamana Malayati itu satu jalur, malahan di PD itu ada giging ya, Kuala Giging itu satu jalur. Bagaimana jalur pesisir Aceh itu memiliki peran yang sangat penting dulu sebagai daerah di sana ada ulama, ada raja, dan sebagainya. Nah lalu kemudian bila ada dari kita yang mengirim surat kepada pemerintah Turki karena mungkin ada ekspektasi yang kita sampaikan kepada pemerintah kita tidak tercapai, itu adalah sebuah hal yang wajar dan kita patut mengapresiasinya. Tapi kemudian kita juga perlu mengkaji sejauh mana efektivitas surat yang kita layangkan itu, apalagi bila itu melalui media sosial. Nah, apakah orang Turki baca? Kemana kita sampaikan surat dan sebagainya? Saya kemarin pernah bertanya ya, ada tim TACB namanya. Sekarang ada tim Cagar Budaya, ya. Saya lupa. Jadi sekarang situs-situs budaya yang berpotensi ini adalah situs penting dan sebagainya, itu sudah ada tim itu yang bisa memverifikasi bahwa ini bisa nggak disebut sebagai situs cagar budaya dan sebagainya. Nah, saya dengar dari salah satu dari teman-teman itu kemarin yang di Banda Aceh, itu memang ada klaim dari seorang profesor orang kita, saya lupa namanya, beliau tinggal di Jawa. Ketika beliau membuat penelitian riset dengan timnya, beliau menemukan bahwa sebenarnya di bawah itu ada semacam kerajaan lampau ya. Kerajaan zaman dahulu di Ipal itu, jadi itu harus diselamatkan. Tapi oleh pihak yang melakukan proyek ini menganggap hasilnya itu tidak diberikan. Nah, jadi oleh karenanya tidak punya landasan landasan yang kuat sehingga proyek itu bisa dibatalkan. Tapi lagi-lagi ini kan persoalan di Aceh, persoalan orang Aceh.
Kenapa dengan wali kota, dengan DPR, dengan semua stakeholder ini kita nggak bisa bicara bahwa ini ada kepentingan peradaban yang lebih besar, saya pikir kan. Nah, kalau Turki masuk ke sini dalam konteks itu, menurut saya ya, menurut ini pandangan pribadi tidak relevan. Tidak relevan karena kita bukan jadi bagian dari Turki Utsmani. Kita hanya provinsi di Indonesia. Tetapi kalau situs-situs atau makam atau peninggalannya yang memang terpelihara ya dari dulu sampai sekarang, seperti kuburan Bitai misalnya, atau beberapa kuburan, itu memungkinkan sekali dilakukan perhatian lebih daripada Turki. Karena 2017 saya baca sekilas surat itu ada beberapa yang tanya dari saudara kita Cut Putri. Seingat saya waktu itu ada Fikri Isik ya, wakil Perdana Menteri Turki datang ke Aceh itu sekitar 2017. Mereka saat itu dari Korea Selatan, kemudian mampir di Singapura ke Jakarta, kemudian minta izin ke Presiden Jokowi untuk seolah-olah kalau kami ini sampai ke Indonesia nggak singgah ke Aceh kayaknya nggak afdal lah, nggak sah. Ada buyut kami ya, mereka tahu itu buyut kami. Jadi minta izin waktu itu, kalau saya tidak salah 4 sampai 6 jam mendarat di Aceh. Nah itu mereka ada 16 timnya. Nah saya waktu itu ikut dengan mereka dari Aceh, ada Adinda Haikal, ada Adinda Tia, ada saya bertiga kan. Nah, dari situlah kami ketemu secara langsung ngobrol dengan mereka termasuk dengan tim. Ketua tim waktu itu Yahya B, dia pasukan pas pampresnya, elit Turki lah. Dan dia memang menguasai sejarah Aceh. Yang uniknya ketika ketemu kita di Aceh pertama, dia tanya di mana makam Hasan Tiro. Saya kenapa makam Hasan Tiro? Ini luar biasa. Artinya dia bilang, saya mengoleksi buku-buku Aceh, saya sangat senang sejarah-sejarah Aceh, dari dulu hingga sekarang sampai kemarin perdamaian Aceh. Kemudian hari itu hari Jumat kita ke Masjid Raya sholat, dia bilang, ini masjid ini saya juga punya sejarahnya. Masjid Raya, dia paham. Maka waktu itu Fikri Isik itu ketika kita persilahkan naik ke mimbar, Masjid Raya menyapa masyarakat Aceh, dia menolak naik ke mimbar. Dia bilang itu khusus untuk buyuk hoja, untuk guru-guru besar, untuk para ulama. Saya ini hanya orang biasa, wakil Perdana Menteri. Itu tempatnya para ulama. Dia nggak naik. Kan itu tidak tahu orang waktu itu ya. Itu adanya kita nggak terjemahkan. Lalu kemudian baru kita ziarah ke makam Bitai. Makam Bitai. Di situ saya bertemu dengan Cut Putri. Waktu itu ada beberapa orang, kalau saya tidak salah ada Tupai dan sebagainya. Tapi ya yang ngomong sekitar 5-10 menit begitu aja, menyapa ya how are you begitu kan. Kami mendampingi ini tidak lama. Jadi kalau disebut sudah menyampaikan secara langsung ya saya wallahu a'lam tidak tahu. Ya dan apakah surat itu disampaikan kemarin juga kita juga tidak tahu. Saya 2 bulan lalu baru dari Turki, kami sempat juga iseng-iseng membahas soal ini kan. Tapi teman-teman di sana yang saya tanya, termasuk Ketua Ikatan Masyarakat Aceh di Turki, ya tidak tahu kalau ada surat dari Aceh untuk dikirimkan ke Erdogan. Tapi lagi-lagi kita tetap apresiasi, tetap mendukung teman-teman, apalagi pegiat budaya yang punya semangat besar untuk menjaga khazanah peradaban Aceh, termasuk makam-makam yang di IPAL tersebut. Kalau kita melihat Bang, di Turki sendiri punya makam orang Aceh yang dulunya, misalnya yang dikirim oleh Kesultanan itu Bang? Atau cuma manuskrip aja? Itu pertanyaan menarik ya. Jadi waktu saya dulu dengan Bang Adli Abdullah ya, beliau sekarang staf khusus Kementerian BPN, itu kami mengunjungi namanya Arsip Perdana Menteri Turki, yaitu di Istanbul. Waktu kami di pintu masuk, kita berdebat cukup panjang sebenarnya. Ketika kami bilang kami ini dari Aceh, nggak ada lagi kata mereka. Loh, kamu nya orang Aceh, Bang Ali.
Nah, itulah bahasanya kan. Kamu orang Aceh, asli orang Aceh, mejak dari Aceh, yang nali. Jadi akhirnya Aceh Darussalam, dia bilang, iya, iya, Aceh Darussalam. Akhirnya kami dibolehkan masuk. Ketika masuk, dia bilang kalau di bawah itu dokumen-dokumen asli. Nah, tapi kalau mau lihat indeksnya bisa di komputer. Nah, itu saya lihat ada sekitar 73 surat dalam bahasa pada saat itu bahasa Utsmani yang dikirimkan oleh kedua pihak. Nah, di sela-sela kami dijamu makan, ada satu yang menyebut di antara mereka itu ada kampung Aceh sebenarnya di Istanbul. Nah, ini yang kita belum telusuri, tapi saya pikir mungkin sekali dengan banyaknya prajurit, dengan banyaknya bisnis masa lalu antara Aceh dengan Turki, sangat mungkin di Aceh jangankan makam, jangankan keturunan, ada kampung. Tapi lagi-lagi keadaan politik kita ini kan berubah. Aceh bukan lagi sebagai sebuah kerajaan. Sekarang bagaimanapun apapun harus koordinasi dengan KBRI Ankara, KJRI Istanbul. Ini kemarin saya ke sana itu Ozil misalnya ya. Ozil dia ngepost Happy Independence Days untuk Indonesia, tapi dia cantumkan fotonya foto Masjid Raya kan. Itu saya secara pribadi sebagai orang Aceh, ada Adinda Darlis juga mantan ketua BPI dan Ikamat, kita berdua pergi ke stadion Fenerbahce untuk mengucapkan selamat bahwa ternyata Ozil sendiri sebagai pesepak bola tersohor di dunia juga mengetahui ada Aceh, ada Masjid Raya dan sebagainya. Ya.